Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demi Eva Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Yang pertama ada hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Hajatul ila Rasul dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada al-insan. Al-insan adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Kata al-insan menunjukkan pada proses terjadinya manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Dan yang kedua ada fitrah. Fitrah dapat dijadikan saksi bagi segala perbuatan manusia di muka bumi. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Dan yang ketiga ada hidayatul rasul. Di dalamnya terdapat ma'rifatul Khalik, yaitu petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Kemudian ada minhajul hayah, yaitu petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Islam. Selanjutnya ada ibadatul shohih, yaitu ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul-Rasul sebagai penerima wahyu. Selanjutnya ada ta'riful Rasul atau pengertian tentang Rasul. Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Dua kata kunci yang memahami Rasul yaitu hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah, dan yang kedua ada qudwatu fi tatbiqi risalah, yaitu menjadi qudwah. Rasul juga mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Memiliki as-sifatul asyasiyah, diantaranya ada sifat sidik atau jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas. Selanjutnya memiliki al-mu'jizat. Mukjizat adalah perkara-perkara luar biasa yang diizinkan oleh Allah untuk melemahkan mereka yang menentang. Selanjutnya adalah bisyarat, yaitu berita gembira kedatangannya. Kemudian ada an-nubuwat, yaitu berita-berita kenabian. Dan yang terakhir ada at-samarat, yaitu hasil dakwah yang dilakukan. Yang ketiga ada makanatul Rasul, yaitu kedudukan Rasul. Kedudukan pertama Rasulullah SAW adalah sebagai hamba Allah yang merupakan seorang manusia, memiliki nasab dan memiliki jasad. Kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul. Ketika beliau menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku Jibril." Sebagai Rasul, maka beliau SAW menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Dan kedudukan selanjutnya yaitu Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Beliau adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin negara juga pemimpin umatnya. Rasulullah SAW juga melakukan dakwah dengan cara menyampaikan risalah hingga memimpin umat. Yang keempat ada ma'rifatul Rasul, yaitu mengenal Rasul dan sifat-sifat Rasul. Sifat Rasulullah SAW diantaranya yang pertama ada al-basyariyatul kamilah, yaitu kemanusiaan seutuhnya, di mana Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Dia bukan malaikat ataupun jin. Rasulullah SAW adalah manusia seutuhnya yang mempunyai jasad dan juga perasaan. Yang kedua ada al-ismah, yaitu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Ketika Rasul berbuat salah, maka Allah akan langsung menegurnya supaya tidak berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Contohnya seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 1 yang artinya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Yang ketiga ada asyidik, yaitu jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Dan yang keempat ada al-fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah dengan sifat fatonah supaya dapat menyampaikan wahyu Allah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada al-amanah dan juga at-tabligh. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk abdul amanah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Dan yang terakhir ada al-iltizamul kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau selalu senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Sekian penjelasan dari saya tentang Ma'rifatul Rasul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.